Assalamualaikum sahabat keperawatan. Kali ini saya akan membahas tentang teknik komunikasi terapeutik. Menurut Tutu April dalam buku Komunikasi Keperawatan 2018, terdapat beberapa teknik komunikasi terapeutik. Yang pertama adalah menawarkan atau offering self. Deskripsinya, perawat tersedia secara fisik dan emosional. Contohnya, bicarakan kepada pasien, saya akan duduk dengan Anda sebentar. Yang kedua, menunjukkan kesediaan perawat, seperti berkata, ayo kepada pasien. Yang kedua adalah keterbukaan atau broad opening. Deskripsinya, yang pertama, dorong pasien untuk memilih topik untuk didiskusikan. Contohnya, apa yang ingin Anda bicarakan? Yang kedua, menunjukkan penghormatan terhadap pikiran pasien. Contohnya, katakan kepada pasien, bisakah Anda ceritakan lebih banyak tentang hal itu? Yang ketiga adalah diam atau silence. Deskripsinya, yang pertama, memberikan waktu kepada pasien untuk merefleksikan. Contohnya, seorang perawat duduk dengan tenang dan mengamati perilaku pasien. Yang kedua, dorong pasien untuk mengekspresikan diri. Contohnya, gunakan kontak mata yang tepat. Yang keempat adalah komentar terbuka. Kalimat yang belum selesai yang memungkinkan meminta pasien untuk melanjutkan. Contoh, ceritakan tentang kesakitan Anda. Yang kedua, pertanyaan yang tidak bisa dijawab satu kata. Contohnya, ceritakan tentang keluarga Anda. Yang kelima adalah refleksi. Berfokus pada isi pesan dan perasaan pasien, mengulangi kata-kata terakhir pasien untuk ekspresi lebih lanjut. Contohnya, jika pasien berkata, apakah menurut Anda sebaiknya saya memberitahu dokter bahwa saya berhenti segera minum obat saya? Maka perawat menjawab, apa pendapatmu tentang itu? Mungkin saya harus, tapi obat itu membuat saya menangis dan gelisah. Anda kedengarannya agak gelisah sekarang. Selanjutnya adalah restarting, yaitu mengulang prafase pasien ide utama, menunjukkan perawat sedang mendengarkan pasien, dan mendorong dialog lebih lanjut. Contohnya, pasien berkata, saya mengatakan kepada dokter bahwa saya memiliki masalah dengan ini, tetapi dia tidak mendengarkan saya. Maka perawat menjawab, kedengarannya sepertinya Anda sangat marah padanya. Yang ketujuh adalah exploring, yaitu upaya untuk mengembangkan lebih rinci secara spesifik area yang menjadi perhatian pasien. Contohnya, ceritakan lebih banyak tentang perasaan Anda saat Anda tidak meminum obat Anda. Yang kedua adalah mengidentifikasi pola atau tema. Contohnya, bisakah Anda memberitahu saya tentang salah satu dari waktu ketika Anda merasa sangat kesal? 8 adalah rekognisi. Perawat menunjukkan isyarat yang mengamati kepada pasien. Contohnya, saya melihat Anda menjadi malu saat. Yang kesembilan adalah memfokuskan atau focusing. Deskripsinya, pernyataan atau pertanyaan yang membantu pasien mengembangkan gagasan. Contohnya, Anda menyebut bahwa Anda memiliki masalah dengan. Yang kedua, mengarahkan percakapan ke topik utama. Contohnya, Anda bilang Anda sangat mual. Selanjutnya adalah mengarahkan. Deskripsinya, komentar yang mendapatkan informasi spesifik dari pasien, digunakan untuk mengumpulkan data penilaian, bukan untuk memuaskan keingintahuan perawat. Contohnya, pasien berkata, mereka mengatakan bahwa saya perlu menemui seorang spesialis. Perawat mengatakan, apa yang membuat mereka mengatakan hal itu kepada Anda? Ke-11 adalah verbalisasi tersirat, yaitu upaya untuk mendeteksi makna sebenarnya pesan verbal. Contohnya, jika pasien berkata, berapa biaya X-ray ini? Maka perawat akan menjawab, apakah Anda khawatir dengan tagihan medis Anda? Yang ke-12 adalah pengamatan, yaitu perawat membuat perhatian pada perilaku yang menunjukkan perasaan. Contohnya, Anda tampak sedih hari ini. Yang ke-13 adalah mengklarifikasi, yaitu membuat arti pesan pasien menjadi jelas dan mencegah perawat membuat asumsi tentang pesan pasien. Contohnya, jika pasien mengatakan, kapanpun saya bicara dengan dokter saya merasa kesal. Ini adalah mengkonfrontasi,
yaitu tanggapan verbal perawat terhadap ketidaksesuaian antara kata-kata dan tindakan pasien. Kemudian, dorong pasien untuk mengenali area potensial. Contohnya, jika pasien mengatakan, "Saya sangat marah kepadanya," maka perawat menjawab, "Anda bilang Anda marah, namun Anda tersenyum." Selanjutnya adalah batasi pengaturan, yaitu menyatakan harapan untuk perilaku yang tepat dan menetapkan parameter perilaku. Contohnya, perawat mengatakan, "Sepertinya Anda merasa tidak yakin bagaimana cara berperilaku sekarang." Pasien menjawab, "Apa maksudmu?" Perawat menjawab, "Baiklah, Anda banyak bertanya kepada saya secara pribadi." Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like dan subscribe ya.